Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada semua pengikutnya yang istiqomah. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bersungguh-sungguh menjalankan apa yang Allah perintahkan dan bersungguh-sungguh meninggalkan apa yang Allah larang. Kaum muslimin rahimakumullah, dari Jabir bin Abdullah menceritakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan melewati sebuah pasar, beliau ketemu dan melihat ada seekor bangkai anak kambing yang cacat telinganya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, siapa di antara kalian yang ingin memiliki bangkai anak kambing yang cacat telinganya ini dengan harga 1 dirham? Mereka pun menjawab, tidak ada yang mau wahai Rasulullah, walaupun dengan harga yang murah kami tidak mau dengan bangkai anak kambing tersebut. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, mengulangi lagi pertanyaannya, siapa di antara kalian yang ingin memiliki bangkai anak kambing yang cacat telinganya ini? Dengan tegas mereka pun berkata, menjawab pertanyaan Rasulullah SAW, tidak mau wahai Rasulullah, walaupun dia hidup pun kami tidak mau, dia cacat telinganya. Kemudian Rasulullah SAW memegang telinga anak kambing tersebut, lalu berkata, sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dunia lebih hina, lebih rendah dibandingkan dengan
seekor bangkai anak kambing yang cacat telinganya ini. Jadi pesan Rasulullah SAW, sesungguhnya dunia ini di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih rendah, lebih hina dibandingkan dengan bangkai anak kambing yang cacat telinganya ini. Rawahu Muslim. Kemudian Rasulullah SAW memegang pundak Abdullah bin Umar. Wahai Abdullah bin Umar, jadilah engkau di dunia ini seperti musafir, seperti orang asing. Jika engkau berada pada pagi hari, jangan menunggu datangnya sore hari. Jika engkau berada pada sore hari, jangan menunggu datangnya pagi hari. Gunakanlah waktu semaksimal mungkin yang bermanfaat. Jaga kesehatanmu sebelum datang sakitmu. Jaga hidupmu sebelum datang mautmu. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hadis surat Muslim ini sangat jelas bagi kita jamaah sekalian. Dunia ini di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih rendah, lebih hina dibandingkan dengan seekor bangkai anak kambing yang cacat telinganya ini. Kisah ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-A'raf 179. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Apa sebabnya? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya hati tetapi tidak digunakan memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka punya mata tetapi tidak digunakan melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Walahum adhanul la yasma'una biha. Mereka punya telinga tetapi tidak digunakan mendengarkan ayat suci Allah. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih hina lagi. Mereka adalah orang-orang yang lengah. Rawahu Muslim, sangat jelas dari kisah tadi yang pertama, dan sangat jelas lagi Al-A'raf 179 bahwa manusia ketika jauh dari tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh dari Al-Quran, maka dia lebih hina, lebih rendah dari seekor bangkai tersebut. Kaum muslimin rahimakumullah, manusia ini jamaah sekalian tidak pernah puas dengan dunia. Islam tidak pernah melarang kita mengejar dunia. Kejarlah dunia. Dalam hal pendidikan, kejarlah sampai profesor. Dalam dunia, kejarlah dunia. Akan tetapi terkadang jamaah sekalian, manusia lengah dalam hal tersebut. Alhaakumut takatsur, bermegah-megah telah melahirkan kamu hatta zurtumul maqabir, sampai kau masuk ke dalam kubur. Yang namanya manusia itu jamaah sekalian, dikasih satu gunung emas, ingin gunung emas yang kedua. Dikasih gunung emas yang kedua, ingin yang ketiga. Allah menyebutkan dia akan puas ketika mulutnya tersumpal dengan tanah. Hatta zurtumul maqabir, sampai kau masuk ke dalam kubur. Ibadah apa ya jamaah sekalian yang sering kita lalaikan? Sholat. Diremehkan ketika kita mengajak yuk sholat, senyum-senyum, meremehkan kita. Betapa sering jamaah sekalian
kita mendengar panggilan Allah Subhanahu wa taala, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Ketika kita tunaikan hayya 'alal falah, akan mendapat kemenangan, kesuksesan. Perkara salat ini jamaah sekalian yang terkadang kita sering lalai. Bahkan dalam sebuah rapat terkadang azan berkumandang, apa kata pimpinan rapat? Terus berjalan rapat itu. Maka pimpinan rapat yang cerdas, pimpinan perusahaan yang cerdas, ketika azan berkumandang akan berkata kepada anak buahnya, kepada staf-stafnya, wahai anak buahku, wahai staf-stafku, Allah memanggil kita. Kita rehat sejenak, kita berwudu, kita penuhi pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita sholat, duit kita berkah, rezeki kita berkah, anak kita soleh soleha, istri kita soleha. Inilah pimpin rapat yang cerdas jemaah sekalian. Terkadang lagi sibuknya rapat, maaf ya Allah, hamba lagi meeting, hamba lagi rapat ya Allah. Dia lupa bahwa maut begitu cepat. Banyak saudara tetangga kita jamaah sekalian. Ini muhasabah kita sebenarnya, pelajaran kita. Paginya segar bugar, siangnya tiada. Banyak saudara kita mati mendadak, mati mendadak. Sakit ndak apa ndak mati. Ini dosis tertinggi kata para ulama. Ingatkan sering-sering umat kepada kematian. Dengan kematian akan melembutkan jiwa kita. Manusia lalai, alhaakumut takatsur, bermegah-megah telah melalaikan kamu hatta zurtumul maqabir, sampai kau masuk ke dalam kubur. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Kehidupan dunia hanyalah senda gurau kata Allah. Wa la'ib, permainan. Wa inad dar akhirat lahiyal hayawan. Kehidupan akhiratlah kehidupan yang sesungguhnya. Lau kanu ya'lamun, jika dia mengetahui. Al-Ankabut 64. Sangat jelas Allah mengatakan, wa ma hal hayatud dunya illa lahu, sendah gurau, lahu wa la'ib, permainan. Wa innad darul akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya. Lau kanu ya'lamun, jika engkau mengetahui. Maka benar kata para ulama, terkadang hati ini penuh dengan ujub, sombong, takabur. Apa bentuk ujub? Azan berkumandang tidak ngaruh dalam hati kita. Itu bentuk sombong yang luar biasa. Al-kibru batal haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Tidak akan masuk surga kata baginda Rasulullah SAW orang yang sombong. Azan berkumandang tidak ngaruh bagi dia. Bahkan dia benci dengan panggil azan. Begitu banyak saudara-saudara kita jamaah sekalian, dengan sibuk dunia, rapat, tidak ingat lagi dengan panggilan azan berkumandang. Lupa kematian begitu cepat, kematian begitu tiba-tiba. Oleh karena itu jamaah sekalian, mari kita senantiasa saling mengingatkan, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling menasihati kebaikan, saling menasihati kesabaran. Karena kita hidup dunia tidak lama jamaah sekalian, 60 sampai 70, tidak lebih dari itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an fastaghfir innahu wal ghafurur rahim.